OJK mendorong adanya transformasi digital di kalangan perbankan, baik bank umum maupun BPR. Ya, nah sekarang tidak begitu. Ya, prinsipal B, sejauh Anda bisa memenuhi syarat, Anda boleh apapun itu. Penundaan-penundaan kan, kita nggak bisa ketemu tatap muka untuk membahas, padahal membuat aturan itu kan perlu intensitas pertemuan, ya, khususnya secara fisik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya sebagai pimpinan umum dari Suara Pemerintah.id dan saya ditemani oleh redaktur pelaksana saya, Bapak Rahmat. Dia yang megang overall operasional mengenai keredaksian dari Suara Pemerintah.id. Mungkin saya sedikit cerita mengenai Suara Pemerintah.id. Hadirnya Suara Pemerintah.id sebenarnya dilatar belakangi oleh beberapa hal, Pak, yang begitu masifnya berita-berita yang simpang siur, ada yang benar, ada yang segala macam. Nah, kita sebagai anak bangsa mencoba untuk ikut berkontribusi melihat perkembangan informasi yang seperti itu. Ada hal yang ingin kita lakukan di sisi kami, di manajemen kami. Apa yang kita bisa lakukan? Selain membangun, udah dilakukan oleh teman-teman lain, ada mungkin dari sisi kita, karena kita 11 tahun, jujur saya Pak, di media, sama dengan Suara Pemerintah, mungkin kurang lebihnya sekitar 17 tahun. Mungkin portal inilah salah satu cara saya, Mas Rahmat, dan teman-teman di sini, membantu pemerintah untuk memberikan yang terbaik, menjembatani pemerintah dengan masyarakat Indonesia sebagai bagian membangun bangsa dari sisi kami yang kita miliki, yang kita punya, yang kita bisa. Overall menjadi berita pemerintah terdepan. Tentunya yang kita liput, yang kita fokuskan adalah apresiasi, inovasi, dan capaian-capaian pemerintah lainnya. Kita ingin memperlakukan pemerintah itu seperti brand, Pak. Ketika kita ngomongin brand, tentunya ada prestasi, ada inovasi, ada aktivitas, ada campaign, di mana semuanya message-nya adalah kepada para nasabahnya adalah service excellent, produk yang berkualitas dan melayani. Kurang lebih seperti itu, Pak, kami dari Suara Pemerintah. Saya nggak ingin terlalu banyak ngecap ya, Pak. Karena sejujurnya luar biasa. Waktu dan kesempatan ini yang sedikit ini yang diberikan oleh kami, saya sangat senang sekali. Dan kita di bulan Mei nanti kan ada event ya Pak ya, sehubungan dengan BPR Awarding kan. Artinya ketika kita ngomongin event, artinya atau awarding tersebut adalah yang kita lihat bahwa bagaimana sih peran BPR. Apa sih kemampuan mereka atau bagaimana cara mereka memulihkan dari aktivitas adanya corona ini. Dan kita lihat juga bahwa corona ini seberapa jauh mereka terombang-ambing atau sejauh jauh mereka bertahan. Tentunya dengan adanya kesempatan ini, banyak sekali ingin saya gali dari Bapak sebagai dari sisi regulator ya Pak ya. Mas Rahmat tuh semalam diskusi sama saya nih Pak. Wah ini Mas, enak nih bos katanya. Banyak benar yang bisa dieksplor dari Pak Roberto. Malah kita berharap coba nanti sekalian diomongin, boleh ketemu langsung nggak kita ngobrol-ngobrol. Karena banyak sekali Pak, senang sekali. Kita dari Suara Pemerintah ini ingin lebih dekat dengan Pak Roberto, ingin lebih dekat dengan OJK, karena nanti kita ingin menginformasikan apa sih yang ada di Indonesia, apa yang ada di OJK, apa yang bisa disampaikan message-message membangunnya. Dari sisi kita sebagai portal. Mungkin dari sisi kita seperti itu. Mungkin selanjutnya Mas Rahmat ada tambahan nggak Mas Rahmat nih? Sebagai redaktur pelaksana kita nih, dia udah pengen banyak banget nanya ini Pak, udah siapin pertanyaan-pertanyaan ini Pak. Silakan ya. Ya. Selamat pagi atau sudah menjelang siang ini Pak Roberto. Ya Pak Rahmat, silakan. Ya. Jadi di kesempatan ini kami dari Suara Pemerintah.id itu sedang mengulas tentang perkembangan bank perkreditan rakyat di seluruh Indonesia, Pak.
Kita juga sudah melakukan riset. Kita bekerja sama dengan Trust Info Indonesia untuk meriset perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang saat ini menurut data di OJK kita ada sekitar 1.506 kalau tidak salah. Jadi bagaimana para BPR ini di satu sisi mereka mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting terhadap pembiayaan perekonomian masyarakat. Banyak sekali mereka membantu masyarakat, terutama di masalah masyarakat di sektor UMKM. Namun BPR saat ini sedang menghadapi berbagai macam tantangan, dari mulai tantangan munculnya pandemi, kemudian ada digitalisasi ya dengan layanan-layanan yang serupa baik dari bank umum, bank swasta maupun non perbankan gitu. Kemudian juga mereka dihadapkan dengan regulasi-regulasi dari POJK dan sebagainya. Nah, jadi saya ingin mendapatkan pandangan dari mengenai Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri seperbankan ini. Namun sebelumnya mungkin saya ingin Pak Roberto mengenalkan diri dulu. Takutnya saya nanti salah nyebut atau apa gitu kan, karena hasil wawancara ini penting di media suara pemerintah.id dalam bentuk artikel, kemudian reka edit dan kita publish juga di YouTube supaya kita bisa sebarkan ke masyarakat. Mungkin Pak Roberto bisa mengenalkan diri dulu Pak, jabatannya saat ini apa dan fungsionalnya apa sih di jabatan tersebut terhadap Bank Perkreditan Rakyat Indonesia ini. Silakan Pak Roberto. Iya, baik. Terima kasih Pak Arif, Pak Rahmat yang saya hormati dan juga saya banggakan ya. Tadi sekilas mendengar penjelasan dari Pak Arif, saya merasa berada di dunia yang lain gitu ya. Karena selama ini kan lebih banyak hal-hal yang mungkin sifatnya dari perspektif yang negatif ya. Saya sangat sepakat bahwa kalaupun ada hal-hal yang kurang dari apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, independently ya, artinya pemerintah siapapun, nah, kita sebaiknya langsung berkontribusi atas hal-hal positif untuk memperbaikinya, daripada kita meributkan atau mempersoalkan hal-hal yang kita anggap kurang baik itu. Nah, saya Roberto Akiwen, lahir dan besar di Ambon nih. Saya ayah Ambon, ibu dari Jawa Tengah, ya. Sehingga mungkin kalau lihat nama saya itu agak unik gitu ya. Nah, dari Ambon pun ayah saya itu dari Pulau Seram ya di Maluku. Nah, biasanya yang populer orang Ambon itu dari Saparua ya, yang kebanyakan penyanyi dan seterusnya gitu ya. Dan juga mungkin kalau dikaitkan dengan perbankan, orang Ambon ini biasa populernya debt collector kira-kira begitu. Ya, bukan pengawas perbankan tapi justru debt collectornya. Nah, saya sudah berjalan cukup panjang ya Pak Rahmat. Jadi sebenarnya kalau diminta CV-nya saya kadang-kadang agak sungkan juga. Karena saya dari pemerintah daerah ya, bekerja di Pemda setelah lulus dari UGM, kemudian ke pusat, pernah di Menko Perekonomian, pernah di awal-awal desentralisasi fiskal ya, otonomi daerah, kemudian pernah di Menko Kesra, di Komite Penanggulangan Kemiskinan, kemudian saya pernah ke Sekretariat Wapres sebentar, lalu ke Departemen Sosial, ya sampai kurang lebih 2009. Nah, setelah itu saya ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan di Balai Diklat Keuangan Jogja karena capek ya, jadi milih kalau mau ke keuangan maunya hanya mengajar saya nggak mau struktural. Nah, jadi ditempatkan di Diklat Keuangan di Jogja karena waktu itu keluarga tinggal di Jogja ya, jadi saya bisa mengajar di beberapa kampus. Nah, kemudian sejak 2011 sebenarnya sudah berproses untuk ke OJK. Ketika itu OJK baru berdiri, tetapi saya formally baru masuk OJK itu tahun 2014. Nah, ketika direkrut ke OJK, karena saya ketika di Kemenkeu itu sudah eselon 2 waktu itu, nah saya masuk langsung dalam posisi yang seperti sekarang, Pak Rahmat, analis eksekutif senior. Nah, analis eksekutif senior itu gradingnya atau tingkatannya setara direktur ya, kalau di terminologi yang lain. Dulu saya mengurusi lembaga keuangan mikro di bawah Dewan Komisioner Lembaga Keuangan Bukan Bank. Nah, kemudian sejak 2017 ya angkatan Dewan Komisioner yang baru. Nah, sejak 1 Agustus 2017 saya di posisi yang sekarang ya sebagai analis eksekutif senior untuk Deputy Komisioner Pengawas Perbankan 4 ya. Jadi kita menyingkatnya itu DKB 4. Jadi saya cukup senang ya karena sudah pernah bekerja di sektor keuangan, sosial, di daerah, di pusat.
dulu di non-bank, sekarang saya di bank. Ya, jadi tidak banyak ya pegawai OJK itu yang lintas begitu antara bank, non-bank gitu ya. Nah, kemudian DKB 4 sendiri, supaya penjelasannya utuh, ini merupakan salah satu deputy komisioner di bawah anggota Dewan Komisioner yang membawahi perbankan, yang kita sebut sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan. Jadi KEPP Perbankan itu membawahi 4 deputy komisioner. Ya, 2 deputy komisioner, 1 dan 2, itu mengatur hal-hal yang sifatnya pengaturan. Ya, kemudian 2 deputy komisioner yang lain, yaitu DKB 3 dan DKB 4, difokuskan untuk aspek pengawasan. Nah, DKB 3 itu membawahi bank-bank yang berkantor pusat di Jakarta. Jadi bank-bank yang kita sebut saja bank-bank berskala besar ya, ada swasta asing, ada Himbara, ada swasta nasional gitu ya. Nah, sedangkan DKB 4, di mana saya jadi salah satu direktur di dalamnya, adalah membantu mengatur dan mengawasi atau mengkoordinasikan tepatnya pengaturan dan pengawasan bank-bank yang berkantor pusat di daerah. Ya, jadi bank-bank berkantor pusat di daerah oleh karena itu mencakup 26 BPD. Ya, lalu ada kurang lebih 4 bank umum swasta yang berkantor pusat di daerah, ada di Medan, ada di Bandung, dan ada di Jawa Timur. Kemudian BPR, ya BPR yang per hari ini itu jumlahnya 1.666, ya sekaligus untuk mengupdate ya data yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, ya jadi 1.666 jumlah BPR-nya. Nah, oleh karena itu kita juga mengkoordinir pengawas perbankan yang dilakukan oleh kantor-kantor regional dan kantor OJK. Jadi OJK punya seluruhnya 35 kantor di daerah. 9 namanya kantor regional, itu sejenis kanwil kalau di kementerian ya, kantor wilayah gitu. Nah, lalu ada 26 kantor OJK. Ada yang di tingkat provinsi, ada yang di tingkat kabupaten, kota. Nah, ukurannya apa? Kantor-kantor itu ada di situ, selain di ibu kota provinsi, dia ada di kabupaten kota yang perputaran uangnya tinggi. Ya, jadi seperti Cirebon ada, di Tegal ada, di Purwokerto ada, ya. Sedangkan di Indonesia Timur, Kalimantan itu tidak ada di kabupaten kota, karena perputaran uangnya pasti tidak setinggi kabupaten kota di Jawa. Nah, itu kira-kira Pak Rahmat. Jadi intinya saya adalah analis eksekutif senior. Salah satunya di DKB 4 yang kita mengkoordinir pengaturan dan pengawasan bank-bank yang ada di daerah, termasuk di dalamnya BPR, baik yang konvensional maupun yang syariah, baik yang dimiliki oleh swasta atau pemerintah daerah. Mungkin itu Pak Rahmat. Ya, Pak Roberto, kalau saya membaca beberapa berita belakangan ini tuh kan ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh OJK ya, POJK baru terhadap BPR, terhadap bank umum khususnya bank BPR ya dalam menghadapi digitalisasi dan juga mengenai pembatasan aset, sehingga memaksa para BPR yang saat ini sangat banyak untuk merger gitu. Nah, itu apa aja sih Pak sebenarnya POJK yang baru yang akan diluncurkan terhadap BPR ini, dan sebenarnya tujuannya itu apa Pak? Apakah itu untuk mendorong BPR itu sendiri atau justru ya untuk merampingkan BPR yang saat ini sangat banyak? Itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan POJK yang terbaru ini Pak? Ya, jadi payung besarnya karena OJK setiap kali mengeluarkan aturan itu pasti memiliki hulu pada landasan atau arah kebijakan. Satu. Yang kedua, setiap peraturan itu juga kita sebut saja secara ringkas pasti riset based policy. Jadi pasti ada penelitian dan pengkajiannya sebelum itu diterbitkan. Nah, payung besar untuk aturan-aturan OJK yang terkini adalah yang disebut dengan Master Plan Sistem Jasa Keuangan Indonesia, ya MPSJKI, yang periodenya 2020 sampai 2025. Nah, 2 hal saja yang terpenting yang saya ingin sampaikan relevansinya dengan BPR.
memuat bahwa OJK mendorong terjadinya penguatan-penguatan dalam rangka meningkatkan daya saing perbankan, baik bank-bank besar maupun BPR. Yang kedua, OJK mendorong adanya transformasi digital di kalangan perbankan, baik bank umum maupun BPR. Nah, kemudian itu diturunkan menjadi roadmap perbankan, ya, roadmap pengembangan perbankan Indonesia, nama tepatnya, ya, RP2I. Periodenya sama. Nah, sama, ya, kira-kira merupakan penjabaran dari MPS JKI tadi. Ada upaya-upaya memperkuat daya tahan, kemudian mendorong peningkatan daya saing agar semakin kompetitif, dan ditambah lagi terminologinya untuk digital ini menjadi akselerasi transformasi digital. Jadi ada niat untuk mempercepat transformasi digital di perbankan termasuk BPR. Nah, kemudian dari situ OJK lalu sebenarnya menyiapkan banyak perangkat aturan. Ya, sayangnya perangkat aturan yang sudah disiapkan karena melalui proses yang panjang tadi, yang matang, itu memang sedikit terganggu dengan adanya COVID-19. Ya, katakanlah di akhir tahun 2019, awal tahun 2020, maka lalu pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Ya, di samping ada penundaan-penundaan kan, kita nggak bisa ketemu tatap muka untuk membahas, padahal membuat aturan itu kan perlu intensitas pertemuan, ya, khususnya secara fisik, workshop, ya, FGD, dan seterusnya. Jadi agak tertunda. Nah, yang tadi Pak Rahmat sebutkan, yang pertama adalah peraturan OJK tentang konsolidasi perbankan. Jadi memang ada niat Pak Rahmat dan Pak Arief untuk sejak awal itu melakukan dua hal. Tidak hanya perampingan, satu hal, tetapi juga penguatan permodalan. Nah, ini yang sebenarnya sangat didorong oleh OJK. Jadi OJK mengharap bank-bank itu semakin kuat permodalannya sehingga dia bisa melakukan hal-hal untuk meningkatkan daya saingnya, termasuk penggunaan teknologi, ya, memanfaatkan teknologi untuk pengembangan infrastruktur IT-nya. Nah, itu yang kita dorong. Nah, memang khusus untuk konteks BPR ini, ini bukan sesuatu yang bisa dilihat sebagai luar biasa, tapi sesuatu yang alamiah. Kalau kita sudah mengikuti perjalanan empiriknya, kalau saya pribadi karena memang sejak awal, ya, sejak mungkin 20 atau hampir 30 tahun yang lalu, ini memang selalu mempelajari atau mengkaji atau terlibat dalam hal-hal yang terkait dengan keuangan mikro. Ya, jadi sudah memantau perjalanan BPR dari waktu masih diawasi oleh Bank Indonesia hingga sekarang. Nah, memang kalau dari sisi jumlah BPR pada periode sebelumnya itu kan banyak sekali, ya, bahkan lebih dari 2.000 mendekati 3.000. Nah, kemudian itu dipandang sering menimbulkan persoalan-persoalan karena cukup banyak atau lebih banyak yang size-nya itu terlalu kecil untuk berkompetisi. Karena perbankan selain highly regulated diatur dengan ketat sehingga compliance-nya, ya, pemenuhan aturan itu juga memerlukan upaya sumber daya yang memadai, juga membutuhkan banyak investasi untuk penyiapan perangkat-perangkat dan infrastrukturnya, ya, sehingga dipandang bahwa modal itu sangat diperlukan. Nah, oleh karena itu keluarlah POJK itu. Nah, kemudian seiring beroperasinya OJK, memang terjadi pencabutan izin usaha yang saya katakan cukup banyak atau boleh dikatakan masif, ya, dalam ukuran mencabut izin perbankan dimanapun di seantero global. Jadi Indonesia ini, Pak Arief dan Pak Rahmat, sebenarnya kalau konteks keuangan mikro, kita itu banyak hal yang kita itu menjadi global leader. Dari jumlah lembaga keuangan mikronya, Cina dan India pun kalah dengan kita. Dari diversifikasi skema, ya, skema-skema yang beragam, itu juga kita paling banyak, ya. Sekarang juga sama konteksnya dengan BPR, kita paling banyak dunia, gitu, ya, bahkan dibandingkan dengan India dan Cina sekalipun, kita juga yang paling banyak nutupnya, gitu, ya, kalau dilihat dari kecepatannya. Ini sekarang 166, ya. Kalau saya memasukkan proses yang saya sedang rapat dengan LPS tadi pagi, itu akan jadi 1665 karena ada satu lagi yang akan segera kita cabut ini di Jawa Timur, ya. Jadi, dan masih ada 2 lagi yang akan saya bahas minggu depan, Pak Arief, untuk LPS menalangi setelah pencabutan, gitu, ya. Jadi itulah kondisinya. Nah,
selain itu, ada lagi aturan-aturan yang terkait dengan kondisi COVID, Pak Rahmat. Jadi kita itu yang paling fundamental ya, aturan tentang konsolidasi. Kemudian kita sebenarnya menyiapkan banyak lagi aturan lain untuk menggeser dari pendekatan yang sifatnya rule based. Nah, ini barangkali perlu dicatat oleh suara pemerintah bahwa saat ini OJK sedang dalam pergeseran, shifting ya, untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya rule based menjadi principle based. Ya, karena rule based dianggap sudah ada kematangan dari perbankan dan sudah waktunya diberikan ruang yang lebih fleksibel. Sehingga yang diatur adalah ukuran-ukuran requirement-nya. Anda boleh ini kalau Anda begini. Anda boleh itu, boleh meluncurkan lain itu kalau Anda memenuhi syarat ini gitu. Dan kita sudah mulai juga melepaskan yang tadi Pak Rahmat sebutkan sebagai batasan-batasan permodalan. Nanti sebentar lagi tidak ada batasan-batasan permodalan bagi BPR untuk terlibat di digital misalnya. Ya, tapi ini masih perlu proses-proses yang kita sadari bahwa regulator itu selalu terlambat, Pak Arief, dimanapun di dunia ini. Ya, pemain yang paling pertama beradaptasi itu penjahat. Mau di cybercrime, mau di apa ya. Yang kedua, industri. Adaptasi dari kondisi. Ya, untuk beradaptasi dengan kondisi ya yang sangat dinamis. Itu nomor satu itu para penjahat, kriminal. Ya, itu paling cepat. Nah, nomor dua itu industrinya dulu. Baru terakhir itu pemerintah atau regulator. Jadi selalu terlambat ya, begitu ya. Dan itu biasa saja kita tempuh. Nah, itu seperti sekarang kita memakai baju, Pak Arief, analognya untuk mudahnya, Pak Rahmat, kalau kita membayangkan pergeseran dari rule base yang mengatur secara rigid, kalau tidak ada di tabel yang dibolehkan, ya tidak boleh. Ya, nah sekarang tidak begitu, ya prinsipal base. Sejauh Anda bisa memenuhi syarat, Anda boleh apapun itu. Ya, nah sama dengan kita memakai baju, Pak Rahmat meminta saya diwawancara. Pak Roberto harus pakai bajunya baju batik, motifnya parang, ya, kemudian lengan panjang, gitu, hitam putih, tidak boleh berwarna. Nah itu rule base. Kalau principal base, Pak Rahmat hanya bilang ke saya nanti untuk wawancara Pak Roberto pakai baju yang rapih ya, gitu, gitu aja udah. Nah sehingga saya boleh pakai batik, saya boleh pakai baju dari Maluku, saya boleh pakai dari mana gitu ya. Karena itu need saya, itu yang fit dengan saya. Ya, nah kalau dalam konteks perbankan, principal base itu supaya bank-bank termasuk BPR mudah untuk mengikuti perubahan kebutuhan dari permintaan dari nasabah ya, khususnya milenials dan lain-lain. Termasuk kebutuhan industri perbankan itu sendiri, ya dari karakteristik internalnya. Nah, aturan-aturan yang kita akan buat itu sayangnya memang terkendala oleh situasi COVID sehingga agak melambat ya launchingnya kira-kira begitu, dan kita didorong untuk lebih dulu menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi Pak Arief katakan sebagai pemulihan ekonomi nasional. Nah, oleh karena itu ada beberapa aturan yang terkait dengan restrukturisasi dan subsidi itu yang kita proses lebih dulu, termasuk peraturan-peraturan OJK soal internal. Misalnya pengawasan yang dulu harus datang tatap muka. Tidak sedikit pengawas OJK itu dan LPS yang juga akhirnya kena COVID ketika dia akan melakukan due diligence dalam penutupan BPR. Ada yang di OJK kami yang di Bali itu bahkan satu kantor kena semua, termasuk kepalanya meninggal. Ya, karena mau nggak mau ada kewajiban yang harus fisik. Nah, sehingga kita agak terganggu, tetapi POJK tentang restrukturisasi dan POJK tentang subsidi ini fundamental. Karena ini sangat banyak membantu BPR untuk di istilahnya Pak Rahmat itu survive ya, bisa paling tidak keluar dari persoalan sekarang untuk membaik, sembari nanti menunggu periode COVID ini selesai. Nah itu kira-kira Pak Rahmat dari konteks POJK atau regulasi. Jadi kita sedang menggeser dari principal rule base ke principal base. Kita menerbitkan peraturan OJK tentang konsolidasi. Kita juga sudah memproses peraturan OJK tentang konteks BPR ya, tentang perubahan proses bisnis BPR. Kita juga sudah meluncurkan peraturan OJK tentang kerjasama BPR dan fintech peer-to-peer lending. Jadi sekarang officially BPR itu sudah bisa bekerja sama dengan fintech melalui mekanisme channeling dan referral. Ya, itu sudah dibolehkan. Itu juga saya yang memulai.
melakukan penandatanganan BPD dan fintech di Manado, melakukan penandatanganan antar asosiasi fintech dan BPR di Bali ketika itu ya, bahkan ketika belum ada payung regulasinya. Nah, sehingga kadang-kadang saya sering secara internal, saya sering rame dengan Ibu Direktur Pengaturan, karena saya sering menginisiatifkan sesuatu yang POJK-nya itu belum ada gitu. Tapi saya menganggap bahwa kita kan harus visioner ya. Kita harus melakukan persiapan-persiapan, uji coba, sandbox, sehingga ketika aturannya datang, itu fit. Ya, termasuk digitalisasi BPR ini. Nah, kemarin kita sedang membahas Pak Rahmat dengan Bank Indonesia agar BPR segera mulai bisa masuk dalam sistem pembayaran. Supaya BPR bisa, nasabahnya bisa juga beli e-commerce, bisa tap-tapan, dan lain-lain. Mungkin itu Pak Rahmat dari konteks perkembangan kebijakan. Ya, kalau saya melihat dari kacamata ini saja ya, maksudnya kacamata masyarakat awam, masyarakat umum, bahwa keberadaan BPR ini kan sangat fungsionalnya sangat penting sekali terhadap pembiayaan masyarakat, karena banyak masyarakat yang terbantu dari segi pembiayaan untuk modal usaha maupun untuk konsumtif mereka, apalagi di era ya saat ini yang kondisi di mana sekarang banyak yang sulit gitu. Menurut saya ini soal konsolidasi, artinya gini, melihat dari peran BPR, justru kalau semakin banyak, kalau saya melihatnya dari kacamata awam gitu, akan semakin banyak pula masyarakat yang bisa terbantu gitu kan. Nah, kalau terjadi konsolidasi bukan berarti tutup ya Pak Rahmat ya. Artinya mereka bergabung, permodalannya kuat. Kantor-kantor BPR lama itu jadi kantor cabang. Artinya pelayanannya itu tetap, jangkauannya, tidak mengurangi jumlah kantornya gitu. Tidak mengurangi jumlah kantornya. Oke. Ya, ya, tadi persepsi saya persepsi kalau konsolidasi itu modalnya lebih kuat, manajemen risikonya lebih baik, ya, IT-nya pun bisa didukung oleh core banking yang lebih mampu gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi kalau untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas jangkauan layanan, kalau saya itu tidak bisa ditawar. Ya, jadi salah satu syarat ketika dia melakukan konsolidasi nggak boleh ada pengurangan jangkauan layanan. Justru konsolidasi itu dimaksudkan agar kantor-kantor yang tadinya kecil, kalau dia menjadi kantor cabang dari induk yang besar, kemampuannya untuk melayani itu juga lebih besar, gitu. Maksudnya itu sebenarnya. Ya, artinya sebenarnya konsolidasi ini kan dia hanya sebuah penyatuan sebuah manajemen perbankan itu menjadi terpusat di satu daerah ya, gitu kan. Iya, artinya sebenarnya jadi BPR yang lebih kecil ataupun berada di daerah yang regionalnya lebih kecil, mereka akan menjadi cabang. Artinya sebenarnya jumlah BPR itu sendiri bisa bertambah mungkin dalam bentuk cabang. Artinya ada terpusat di, saya kurang tahu seperti apa tingkatan manajemennya, apakah per provinsi kemudian dia membawahi per kabupaten kemudian per kecamatan dan sebagainya. Itu kalau dari POJK sendiri seperti apa Pak konsolidasi bentuk manajerialnya itu Pak? Ya, jadi yang pertama untuk lingkup wilayahnya Pak Arief dan Pak Rahmat, BPR itu kan hanya boleh beroperasi di dalam provinsi. Ya, itu yang pertama. Jadi dia hanya boleh beroperasi dalam provinsi, dan kalaupun dia melayani provinsi lain, itu hanya boleh kabupaten kota di provinsi yang berbatasan. Nah, jadi kalau kebetulan BPR saya di Jogja, saya ngelayani nasabah di Klaten, ya masih boleh. Walaupun itu sudah Jawa Tengah, tapi kan itu kabupaten yang nempel dengan perbatasan Jogja. Kira-kira begitu, ya. Nah, konsolidasi ini dimaksudkan Pak Rahmat yang terjadi baik oleh pemilik swasta maupun juga terjadi pada yang dimiliki oleh Pemda. Ya, banyak Pemda yang juga sudah mulai melakukan konsolidasi, ada di Kalimantan, ada di Cirebon, ya, ada di beberapa lokasi lain. Demikian pula dengan swasta. Nah, itu sangat tergantung kepada model bisnisnya yang mereka jalankan sendiri. Jadi OJK tidak meregulasi bagaimana mereka akan menyatu untuk menjalankan bisnisnya. Tidak itu. OJK membantu, mengatur, mengawasi, dan memberikan izin dalam proses terkait GRC-nya, tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuannya. Nah, diharapkan kalau dia berkonsolidasi, maka kalau BPR-BPR individual, Pak Arief dan Pak Rahmat bayangkan, sekarang itu masih ada BPR yang modal intinya itu di bawah 2 atau 3 miliar. Nasabahnya hanya 500-600 orang.
bagaimana dia bisa bersaing dengan apa KUR misalnya dari BRI atau dari yang lainnya, apalagi ada fintech, ada koperasi, ada LKM gitu ya, pasti sulit. Sementara biaya operasional minimal bagi salah satu BPR itu sudah cukup tinggi. Ya kan dia harus ada direktur, dia harus ada ini yang mungkin penggajiannya itu sudah lebih dari 100 juta misalnya sebulan. Ya, sementara bank itu kan hanya dari margin kredit. Kalau dia bermodal 200 juta, setahun jangan-jangan dia hanya nyalurkan 500-600 juta. Kalau dia pungut selisih bunga bersih 5%, kan dia harus hanya 25 juta dalam setahun. Ya, bagaimana bisa dia membayar listrik kantor dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itu tidak mungkin dilakukan. Nah, dengan konsolidasi karena nilai uang berubah ya. Kalau zaman dulu, zaman sebelum Krismon 9798, BPR berdiri 500 juta sudah boleh. Itu karena memang nilai uang saat itu berbeda dengan nilai uang sekarang yang mungkin sudah 10 kali lebih inflasinya, gitu ya, lipatnya. Jadi pasti berbeda. Nah, maka kalau dia menjadi kantor cabang atau kantor kas dari suatu BPR yang induknya kuat, semua administrasinya bisa menjadi lebih efisien. Satu. Yang kedua, semua perangkat teknologinya dia bisa gunakan dari induk. Ya, sehingga dia tidak perlu membangun infrastruktur sendiri, membayar biaya operasional dan pemeliharaan sendiri, tetapi memanfaatkan jaringan dari kantor induk yang memang mumpuni. Ya, analognya yang gampang seperti BRI unit desa lah kira-kira, ya, yang begitu mendapatkan kekuatan dari BRI-nya yang gede, gitu kira-kira ya. Sehingga dia banyak bisa melakukan hal-hal yang di tingkat lokal itu menjadi keunggulan kompetitifnya yang sampai kapanpun nggak akan bisa diintervensi oleh lembaga-lembaga jasa keuangan kecil lainnya. Apa misalnya? Dia memiliki kemewahan untuk menyalurkan dana CSR. Ya, Pak Rahmat nasabah BRI kecil gitu, petani di pojok Bantul gitu. Pak Rahmat menikahkan anak, dia bisa datang kasih hadiah yang luar biasa gitu. Ya, karena dia dapat kemewahan dari kantor pusatnya yang labanya itu triliunan setahun gitu. Nah, nggak bisa itu pola hubungan yang demikian itu diintervensi oleh koperasi yang berdiri karena modalnya 50 juta gitu misalnya. Nggak akan mungkin gitu ya. Dia memberikan sepeda motor misalnya gitu. Ya itu agak susah. Nah, itu kira-kira Pak Rahmat. Jadi in doing business kita serahkan kepada bank-bank yang melakukan konsolidasi. Tetapi dalam patokan-patokan, ukuran-ukuran terkait dengan tata kelola, itu kita memang punya aturan-aturan dan edaran-edaran yang dipantau oleh pengawas. Kita harus memastikan bahwa pasca konsolidasi, saya sebutkan tadi, tata kelolanya membaik, kemudian mitigasi resikonya membaik, kemampuan daya saingnya pun meningkat. Ya, artinya dia harus mampu menghasilkan laba yang lebih besar, kemudian jangkauan nasabah juga yang lebih luas. Kalau saya selalu begitu, ketika memimpin atau ikut dalam rapat terkait pembentukan atau penggabungan BPR, atau bahkan misalnya seperti konversi BPD menjadi BPD syariah, ya saya selain aturan, saya selalu yang menyampaikan soal perlunya dia menjadi lebih baik setelah dia melakukan konversi. Ya, nah ringkasnya begini Pak Rahmat, kalau saya terkait dengan branding, karena tadi Pak Arief menyebut, Pak Rahmat juga menyebut, ketika saya dulu pertama kali ditugaskan di sini pada tahun 2017 ya, menangani BPD, khususnya pada waktu itu transformasi BPD, kemudian saya juga diminta ikut ngurusi BPR, khususnya dalam konteks digitalisasi. Ditanya ke saya, itu terlalu sulit untuk menjawab. Apa kira-kira visi atau perspektif kamu untuk BPD dan BPR? Begitu kompleksnya ya, complicated, sehingga saya sulit menjawab. Jawaban saya sederhana saja, Pak, untuk BPR, saya ingin membuat BPR itu menjadi keren. Ya. Nah, karena ketika saya diajak pernah oleh Ibu Direktur Pengaturan BPR, ketika Hari BPR Nasional, waktu itu saya ikut di Malang, ya peluncurannya, saya sedih sekali itu, karena itu sudah tahun 2018. Masa tagline-nya, Pak Rahmat, seperti headline di koran gitu ya. Masa tagline-nya itu BPR adalah bank. Coba. Sudah tahun 2018 itu kita baru mau ngasih tahu masyarakat BPR ini bank loh gitu. Itu kan parah banget gitu menurut saya. Ya, nah itu yang paling memicu saya sebenarnya. Oleh karena itu saya mendorong untuk membuat
BPR itu tadi saya sebut menjadi keren, ya caranya itu dengan mendorong mereka masuk ke dalam pemenuhan kebutuhan dan permintaan nasabah terkini, khususnya milenial ya, yang proporsi penduduk terbesar. BPR saya harapkan nasabahnya bisa ikut dalam sistem pembayaran, bisa top up e-money, bisa beli-beli pakai di e-commerce, ya, bisa juga tap-tapan, punya artinya dia punya kartu debit ya, dan kalau dia ke Starbucks atau yang lain gitu ya, kalau harus menyebut merek, dia juga bisa beli dengan men-tap gitu ya, dari mobile apps-nya atau dari apa gitu. Nah itu visinya akan ke sana, ya. Tapi itu takes time gitu ya. Kita lakukan tahap demi tahap. Ya Mungkin itu memang, Pak Rahmat. ya saya juga beberapa wawancara ya dengan BPR-BPR yang ada. Ini kalau terkait dengan ya roadmap digitalisasi saat ini, memang beberapa BPR baik dari segi layanan, apalagi branding gitu ya, di era digital ini kan proses branding itu sangat sangat cepat gitu ya, karena adanya perkembangan teknologi. Nah, ternyata beberapa BPR ketika saya wawancara, ya kita nggak bisa secanggih dengan menggunakan teknologi lebih canggih ya, kita masih cara-cara lama, cara-cara konvensional gitu. Nah, kalau bicara soal roadmap digitalisasi ini, gimana POJK melihat, karena POJK sendiri menginginkan adanya akselerasi, sementara ya kalau tadi saya lucu juga ketika headline mereka BPR adalah bank, artinya ya branding secara BPR itu adalah bank itu akan, apalagi ya layanannya gitu kan, nama BPR itu sendiri gitu kan. Nah itu saya pikir masih menjadi PR sih Pak. Gimana nih Pak Roberto Iya, melihatnya? iya. Jadi makanya saya berterima kasih sekali nih Pak Arief, Pak Rahmat. Ini kan salah satu bentuk juga ya dari kontribusi teman-teman media untuk nanti membantu, mungkin bahasa Jogjanya getok tular gitu ya, informasi pada saluran-saluran yang lebih luas ya. Karena saya 18 tahun lebih Pak Arief tinggal di Jogja. Mudah-mudahan itu bisa terbantu ya. BPR Award juga dulu selalu difasilitasi oleh media, Infobank beberapa kali, sekarang Suara Pemerintah ya, dan saya selalu mengusahakan untuk hadir. Ya, sama dengan ketika memilih mengajar nih Pak Arief dan Pak Rahmat untuk komparasi aja. Saya juga sekarang tidak lagi lah kalau di kampus-kampus besar, sudah cukup banyak orang pinter dan seterusnya itu gitu ya. Saya ngajar di kampus kecil di Tegal misalnya sekarang. Saya hanya mau di situ, atau kampus-kampus lain kalau ada yang mengajak silahkan, asal dia memang kampus-kampus yang baru memulai program S2, program S3 gitu ya. Karena yang dibesar di kampus-kampus besar kan sudah banyak orang. Nah, sama dengan konteks ini juga. Ketika untuk keperluan BPR, saya selalu hadir ya. Kadang-kadang saya bilang ke teman-teman media, sudah silahkan aja big boss dulu. Pak Ketua, OJK, Pak siapa. Nanti kalau nggak mau, biar saya yang datang gitu. Kalau memerlukan teman-teman dari OJK supaya ada yang mewakili gitu ya, walaupun mungkin level saya nggak setinggi Deputy Commissioner atau bahkan Ketua OJK. Nah jadi ini terus-menerus nih Pak Rahmat, salah satu yang saya gencarkan, termasuk melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi. Karena dulu itu praktis nggak terdengar. Saya juga nggak yakin nih kalau Pak Rahmat tahu tentang Perbarindo itu ngapain aja gitu ya, asosiasinya BPR ya. Lalu Perbarindo itu sebenarnya ada juga anaknya, ada Perbamida, asosiasi BPR milik pemerintah daerah. Lalu ada juga Asbisindo, asosiasi BPR miliknya BPR-BPR syariah gitu. Nah ini pelan-pelan kita coba kita dorong, kemudian kita lengkapi dengan perangkat-perangkatnya. Nah memang saya katakan tadi regulasi itu tidak selamanya memihak atau berada pada momentum yang sesuai dengan keinginan industri. Ya, sehingga banyak teman-teman BPR yang berskala besar. Karena ada juga Pak Rahmat BPR yang lebih besar dari Bank Umum. Ada BPR yang modal intinya itu sudah 4 triliun, 3 triliun gitu ya. Kalau saya katakan modal intinya 3 triliun, aset itu kira-kira 10 kalinya. Jadi asetnya itu bisa sudah di atas puluhan triliun gitu. Ya, bahkan ada yang di Palu, tidak hanya di Jawa. Di Palu ada BPR yang sudah mendekati 3 triliun asetnya, modal intinya. Yang berarti asetnya sudah di atas 20 triliun. Itu lebih besar dari misalnya Bank Prima Master ya di Jawa Timur atau Bank Bisnis di Bandung gitu ya, yang dia adalah bank komersial. Sudah ada BPR-BPR yang besar. Misalnya BPR EK di Lampung, BPR KS di Bandung, BPR Lestari di Bali gitu ya. Tadi yang di Palu saya sebut itu adalah Palu Lokadana gitu ya.
itu adalah 4 di antara 10 BPR terbesar di Indonesia.